Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan renungan mengenai Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mengambil dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelum kita bersama merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kiranya firman itu tersimpan di hati kami, dan kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, kekuatan yang baru dari Tuhan, untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala kebaikannya dan kemurahannya di dalam hidup kita. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama dari ayat ini. Roma 8 ayat 28. Yang pertama, kata kita tahu sekarang. Yang kedua adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga, Allah mengasihi orang yang mengasihinya. Dan yang keempat, Allah memanggil orang-orang yang ada di dalam rencananya. Mari kita renungkan bagian demi bagian ini secara nyata dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah kita tahu sekarang. Apa yang diketahui, yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Apakah yang dimaksudnya adalah pengetahuan umum mengenai apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, yang kita alami dari mulai kecil sampai dengan saat ini? Apakah yang dimaksud yang kita ketahui itu berbicara dengan pencapaian yang sudah kita jalani dalam dunia pendidikan, secara informal atau formal, di lembaga pendidikan, atau di rumah, atau di gereja, atau dimanapun? Apakah itu yang dimaksud kita tahu sekarang? Rasul Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-7 memberikan penjelasan yang konkret mengenai apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang tentunya kita dapat menelusurinya dengan 3 hal. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang berada dalam penghukuman Allah karena kejahatan kita. Yang kedua, kita cenderung berbuat dosa dengan keinginan kita sendiri dan kita tidak mampu menyelesaikan dosa kita dengan cara apapun, karena kita memang telah mati di dalam keberdosaan kita. Dan yang ketiga adalah karena kasih karunia-Nya kita diperolehkan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan mendapatkan pembenaran, dan kita beroleh keselamatan di dalam dan melalui karya Kristus. 3 hal ini yang menjadi dasar pengertian mengapa kita mendapatkan penyataan kita tahu sekarang. Jadi bukan seperti seorang anak kecil yang mencari tahu tentang apapun yang dilihat, didengar, lalu dia tanya kepada orang tuanya atau orang di sekitarnya yang lebih dewasa untuk mendapatkan pengetahuan tentang apa itu dan apa ini. Dari pengamatannya, dari pengalamannya. Tentu pengetahuan ini juga bukan berbicara tentang kita mengetahui peristiwa-peristiwa, informasi-informasi, berita-berita, data-data, fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Apalagi saat ini kita dengan mudah mencari informasi apa saja melalui jaringan internet. Namun bukan hal itu yang dimaksud Rasul Paulus mengenai kita tahu sekarang. Hal yang menarik, kata kita tahu sekarang, ini mengindikasikan bukan hanya Rasul Paulus saja yang tahu. Bukan hanya sekelompok orang saja yang tahu. Tapi kita, orang-orang percaya, di segala abad, di segala tempat, dari berbagai suku, bangsa, kelompok, bahasa. Kita tahu sekarang. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita tahu bahwa kita orang berdosa. Kita tahu bahwa kita diselamatkan karena karya Kristus. Kita tahu anugerah Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menjumpainya. Kita tahu ada janji-janji Tuhan yang tergenapi di dalam dan melalui Kristus. Kita tahu sekarang. Siapa yang tahu? Kita. Yang lain tentu tidak tahu. Tidak mau tahu, tidak menggubris,
masa bodoh, tidak peduli, karena mereka memang bukan orang-orang yang menerima kasih karunia dari Allah. Mereka juga bukan orang-orang terpilih. Mereka tahu tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mungkin hidup di dalam kebenaran. Itu realitasnya. Itu faktanya. Bukankah banyak orang yang sudah memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia? Bukankah banyak orang yang sudah memberitakan Injil melalui media-media yang ada, termasuk media sosial? Mengapa orang tidak mau meyakini kebenaran itu? Mereka tahu, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tidak gubris. Masa bodoh itu dianggap omong kosong, berita bohong, dan seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, adalah orang-orang yang bukan sekedar tahu, tetapi adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah yang berjanji, Allah yang telah menyatakan karya keselamatannya untuk hidup kita. Bukan hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi juga Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Terlebih khusus, Ia menebus saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Karena pengetahuan ini bukan pengetahuan empiris, pengalaman belaka. Bukan pengetahuan rasional yang sifatnya hanya bisa dipikirkan dan direnungkan saja. Tapi pengetahuan ini adalah pengetahuan iman yang melampaui pengalaman, yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pengalaman dan pengertian manusia. Ini pengetahuan suprarasional yang bukan dari kita yang mencari dan menemukan, tapi dari Allah yang mengaruniakannya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah karena Ia dengan kuasanya dan kasihnya di dalam belas kasihannya itu mengaruniakan pengetahuan ini, sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dan untuk kita tentunya, kita tahu sekarang apa isi pengetahuan yang sesungguhnya yang dinyatakan Rasul Paulus kepada kita. Bagian kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Kristus bukan hanya Allah yang diam di surga, membiarkan dunia dengan segala isinya berjalan sesuai dengan hukumnya saja, atau melepaskan dunia dengan segala keinginannya sehingga pada waktunya berakhir, ya berakhir. Tidak demikian. Allah yang memulai sejarah, Allah yang mengisi sejarah, dan Allah yang memimpin sejarah sampai Allah yang mengakhiri sejarah, alam semesta, bumi dan segala isinya, dan umat manusia. Di dalam pemahaman seperti ini kita menyadari bahwa Tuhan Allah bukan Tuhan yang hanya transenden, yang dipanggil dengan teriakan-teriakan keras, yang disembah dengan jarak yang begitu jauh sekali. Tetapi adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Allah yang imanen, yang mau nyatakan dirinya kepada manusia. Mengapa demikian? Ya, karena kita tidak mungkin mampu datang kepada Tuhan Allah, karena kita sudah berdosa dan dalam keadaan mati. Tak mampu total, tak berdaya, sudah berada dalam penghukuman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, walaupun ada kurang lebih 8 miliar penduduk dunia ini, ditambah yang sudah meninggal, mungkin ada 10.000 miliar, ketahuilah bahwa semua itu diciptakan Tuhan Allah, tetapi tidak semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu mengetahui dan mendapatkan karunia bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak semua mendapatkan karunia itu. Dan kita bersyukur kalau kita mendapatkan karunia pengetahuan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang dikerjakan Allah di bumi ini? Bukan hanya memberikan hidup dan kehidupan yang bisa diyakini oleh siapapun, dan karena memang kita masih dalam dunia ini dan kita bisa menikmati isi bumi ini dengan segala fasilitas yang dikaruniakan Tuhan, dengan karunia-karunia secara umum diberikan Tuhan, kita tahu tentang hal itu. Orang ateis sekalipun, agnostik sekalipun, orang yang berkepercayaan kepada benda atau kepada ilusinya dan kepada mimpi-mimpinya juga mengetahui bahwa ada kebaikan-kebaikan di alam ini. Ada kebaikan-kebaikan di hati manusia. Itu hanya dalam kapasitas sebagai manusia, sebagai orang-orang yang diciptakan. Tapi tahu tidak Bapak, Ibu, Saudara? Ada yang melampaui itu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Dia hadir, menyatakan dirinya, dan Ia berkarya. Membawa damai, sejahtera, sukacita, keadilan, dan kesucian. Melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus, yang rela Ia mau menjadi manusia. Rela menjadi manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin ada dalam benak manusia. Tidak mungkin ada di dalam agama dan kepercayaan apapun. Ketahuilah, ada 6.000 lebih agama dan kepercayaan manusia saat ini. Tidak akan pernah ada dalam diri manusia. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Itu sesuatu yang impossible. Karena memang mereka tidak mempercayai adanya Allah yang
Transenden dan imanen, Allah yang menyatakan diri, yang berinteraksi, berkomunikasi, berbicara kepada manusia. Ada yang mempercayai bahwa ada Allah, tapi berbicaranya melalui malaikat, melalui nenek moyang, melalui orang-orang dunia, melalui beragam kepercayaan. Tetapi Tuhan Allah yang berbicara di dalam dunia ini melalui dirinya sendiri yang inkarnasi. Luar biasa. Pengetahuan seperti itu yang memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bahwa Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti ada sesuatu yang mesti dipikirkan dan digali, temukan apa itu segala sesuatu. Kita tahu ada kesedihan dan kedukaan dan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Itu karena kesalahan manusia juga. Hutan dibabat habis, lautan, danau, sungai dicemari, udara dikotori. Semua itu karena manusia yang berulah. Sehingga bumi ini tadinya nyaman, aman, tenang menjadi kacau, menjadi rusak, menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Itulah ulah manusia. Jadi ada kesedihan, ada kedukaan, ada penderitaan. Ada yang berkuasa, otoriter, dan memperbudak orang lain dengan langsung atau dengan sistemnya. Ada orang-orang kaya yang memperkaya dirinya dengan memeras keringat dan tenaga orang lain. Itulah kesedihan, kedukaan, dan penderitaan manusia. Dan kenyataan itu ada di depan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dalam keadaan seperti itu dan situasi yang sangat mencekam seperti itu, ketahuilah dan sadarilah benar-benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang diderita, yang ada dalam penderitaan, kedukaan, kesedihan seperti itu. Bagaimana mungkin kita memahami itu? Tentunya ini hanya bisa dipahami, dihayati oleh orang-orang percaya. Ketahuilah bahwa ada batasnya Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami penderitaan, kesulitan, dan kedukaan. Ada batas. Paling tidak batasnya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meninggal dunia. Namun di luar itu juga ada batasnya kejenuhan terhadap penderitaan. Kejenuhan terhadap kesedihan dan kedukaan. Kalau tidak, maka akan muncul ketidakmauan manusia untuk beraktivitas apa saja. Tapi terbukti kita mencapai sebuah pemahaman teknologi yang luar biasa sampai saat ini. Ini membuktikan manusia tidak berhenti hanya pada persoalan penderitaan, kesulitan, dan kedukaan saja. Manusia terus melangkah, maju, karena optimis berharap ada kebaikan, ada kemurahan, ada sesuatu yang menggembirakan. Tetapi sekarang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada sekarang ini bercampur. Ada orang bengis dan ada orang yang sabar. Ada orang yang membenci sesamanya, ada orang yang mengasihi sesamanya. Ada orang yang otoriter, ada orang yang penuh dengan kelembutan. Ada orang yang kaya raya, ada orang yang sangat miskin dan menderita, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian. Ada orang yang bekerja untuk uang dan untuk hidupnya dirinya sendiri, ada orang yang bekerja untuk berbagi kasih dengan orang lain. Bercampur. Ada berbagai macam kesulitan, tetapi juga ada berbagai macam kesuksesan. Ada berbagai macam penderitaan, tetapi juga ada berbagai macam kesenangan. Ada berbagai macam kedukaan, tetapi juga ada berbagai macam sukacita. Ini terus-menerus, akan terus berhadapan-hadapan. Tidak ada yang bisa membelah, memisahkan, atau meredam yang satu dan meniadakan yang lain. Tidak ada. Kita akan berhadapan-hadapan dengan itu. Dan makin lama makin terasa perbedaannya. Makin terasa yang mana orang berduka dan mana orang yang bersuka. Makin terasa perbedaannya mana orang yang menderita dan mana orang yang tidak menderita. Dan lebih parah lagi, makin terasa, makin terlihat, makin terwujud mana orang baik dan mana orang jahat, mana orang benar dan mana orang yang salah. Dan tampil sama-sama di permukaan di bumi ini, di antara manusia yang miliaran orang ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana caranya Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam situasi dan kondisi seperti itu? Yang pertama, Allah tetap mengaruniakan berkat-berkatnya yang umum. Hukum alam masih ada, tidak ditariknya. Perputaran bumi mengelilingi matahari, perputaran bulan mengelilingi bumi, perputaran Bima Sakti mengelilingi semua sentral dari alam ini. Ada musim hujan, musim kemarau, dan 4 musim di bagian utara dan bagian selatan. Masih ada pepohonan, masih ada air, masih ada oksigen, masih banyak orang-orang cerdas yang menemukan berbagai pengetahuan dan teknologi. Semuanya itu karunia dari Allah. Semuanya itu kebaikan Allah.
Jadi Allah masih bekerja sampai sekarang dan terus bekerja. Sekalipun kita tahu bahwa pada hari penciptaan, di hari ketujuh, Tuhan berhenti mencipta, tapi memelihara terus-menerus. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan cara seperti apa? Allah membangkitkan orang-orang baiknya di antara beribu-ribu, berjuta-juta, dan miliaran orang. Di antara suku, bangsa, kelompok, komunitas, Allah membangkitkan orang-orang baiknya untuk menyatakan kebaikannya. Menolong sesama, berbagi untuk sesama, peduli terhadap sesama. Tuhan Allah yang membangkitkan mereka di hati nurani mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam seluruh keberadaan mereka. Tuhan Allah membangkitkan orang-orang baik. Kita bisa menyaksikan dan kita bisa merasakan itu dalam keseharian kita. Yang ketiga, ada firman Tuhan yang terus-menerus diberitakan dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana yang tersedia. Mulai penginjilan pribadi, penginjilan umum, mulai dengan pembuatan traktat, penulisan artikel, ada banyak buku, dan sebagainya, bagaikan emas yang ditemukan, dan banyak tulisan-tulisan, berita-berita, informasi mengenai firman Tuhan melalui media-media yang ada, termasuk media sosial. Jadi firman Tuhan masih terus diberitakan. Firman Tuhan tidak berhenti diberitakan. Penerjemahan Alkitab masih terus dilakukan. Dan ribuan orang masih menanti kebaikan-kebaikan Tuhan dengan firman diberitakan. Yang keempat, ada gereja-gereja Tuhan secara institusional yang terus melaksanakan pelayanan marturianya, pelayanan diakonianya, pelayanan koinonianya, pelayanan yang seperti ini, termasuk pelayanan sosialnya. Ada gereja-gereja Tuhan di pelosok, di pedalaman, di desa, di kota, kota kecil, kota besar, kota metropolitan, di berbagai negara, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang tersembunyi maupun yang ada di atas. Semuanya dinyatakan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana Allah menyatakan kebaikan-kebaikannya? Karya-karyanya itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Masih ada penemuan-penemuan yang menghasilkan teknologi-teknologi untuk kita manfaatkan pada masa kini dan masa akan datang. Jadi dalam hal ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah yang kita sembah tidak duduk manis di sorga, diam-diam saja menunggu manusia, ayo berusaha, ayo kerja. Tidak. Dan Allah tidak hanya sekedar memerintah, malaikat-malaikatnya, ayo kunjungi, ayo berikan pengalaman, pengertian kepada mereka. Tidak. Allah sendiri datang. Allah sendiri berjumpa dengan manusia. Allah sendiri berbicara kepada manusia. Itu sudah dilakukannya sebelum inkarnasi, dan ia langsung melakukan inkarnasi setelah genap waktunya, dan saat ini pun demikian, oleh kuasa Roh Kudus, Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, pemahaman dan pengertian ini tidak mudah dimengerti. Maka kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Siapakah yang dikasihi Tuhan Allah? Yang dikasihi Tuhan Allah hanyalah orang-orang khusus, Bapak, Ibu, Saudara. Dari 8 miliar yang mungkin ada sampai sekarang manusia, dan kalau ditambah dengan yang sudah meninggal terlebih dahulu pada ratusan ribuan tahun yang lalu, maka bisa diperkirakan mungkin ada 10.000 miliar penduduk dunia. Tidak semua. Kita tidak tahu berapa banyak, tapi hanya orang-orang khusus spesial yang mendapatkan pengertian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya mereka. Apakah Bapak, Ibu, Saudara juga mengalami itu? Atau tidak? Saya mengalaminya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya menyadari Tuhan mengasihi saya. Di dalam dan melalui Kristus anak yang tunggal. Oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga saya mengaku dan meyakini Allah, Bapakku, bekerja di dalam hidupku. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Apakah menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah? Kalau orang-orang yang tidak dikasihi Allah, dibiarkan. Dibiarkan hidup, dibiarkan ada, dibiarkan jalani kehidupan sesuka hatinya. Beragama, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, meyakini bahwa ini Allah, bahwa itu ada Tuhan, terserah. Karena memang mereka nasib kekekalannya, saya ulangi, nasib kekekalannya sudah jelas ada di api neraka. Kita meyakini itu tidak. Bapak, Ibu, Saudara, pahami betul hal ini. Hanya mereka yang dikasihi Tuhan Allah. Kalau tidak akan sampai pengertian ini di hati Bapak, Ibu, Saudara. Yang keempat, siapakah yang dikasihi Tuhan Allah? Di dalam ayat ini dikatakan,
Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah ada di dalam kekekalan. Rencana Allah tentang siapa yang dipanggil, siapa yang dinyatakannya. Jadi ini bukan sesuatu yang mendadak. Jumlah manusia yang akan hadir di muka bumi ini, berapa banyaknya, berapa etnis, berapa negara, semuanya sudah ada di dalam rencana Tuhan Allah. Jadi bukan sesuatu yang mendadak, bukan plan A, plan B, tidak ada di dalam keberadaan Allah. Sudah ada di dalam rencana Allah. Jadi rencana Allah itu ketetapan yang mengendaki ini akan terjadi, dan ini sedang terjadi, dan ini pada present ini terjadi. Jadi tidak ada peristiwa yang mendadak, yang membuat kaget, yang membuat heran, tidak. Adam jatuh pun Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Menara Babel dibuat pun Allah sudah tahu terlebih dahulu. Kristus hadir di bumi ini dan banyak orang membencinya sampai saat ini, Tuhan sudah tahu. Karena siapapun namanya manusia, apapun yang ada di bumi dan alam ini, semuanya di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tak perlu dikasih tahu, Tuhan sudah tahu. Dan hanya mereka yang telah ditetapkan, dipanggil, mereka itulah yang menerima kasih karunia secara khusus. Special grace. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meyakini itu? Jadi tidak perlu heran dan tidak perlu ribut kalau ada orang yang tidak memberikan kepada orang Kristen untuk merayakan Natal, untuk merayakan Paskah, untuk membuat gedung untuk ibadah gereja, untuk memuji Tuhan. Tidak perlu heran kalau mereka bukan orang pilihan, ya sudah tahulah nasib kekekalan mereka ada di mana. Apapun alasannya, Bapak Ibu, apapun caranya manusia berusaha untuk menyelamatkan diri. No hope, tidak ada pengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bersukacita dan bersyukurlah dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bagikan, sampaikan berita Injil kepada banyak orang. Siapa tahu? Di antara orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian kita, siapa tahu mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bukan orang-orang yang memiliki nasib kekekalan di dalam penghukuman Allah. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa merasakan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan kita mengalaminya dan kita mendapatkannya karena kita orang-orang percaya yang dipilih dalam rencananya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, untuk refleksi dan renungan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kiranya siapapun yang mendengarkan video ini mendapatkan pengertian yang mendasar dan semakin yakin akan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan siapapun yang tidak suka dengan video ini, kiranya Kau berbelas kasihan. Kalau mungkin mereka belum mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak untuk kebaikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa memohon. Amin.